Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ibu gantian ya. Setiap pertemuan ibu harus gantian yang memimpin doa. Sekarang ayo Fitri, pimpin doanya. Ayo Fit. Baik Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Saroji tadi doa enggak ya? Ibu lihat loh ya. Udah ibu bilang ya, kalau doa itu sikapnya harus sempurna. Ibu nilai ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, terima kasih nak ya sudah memimpin, sudah berani memimpin doa. Kita semua harus berani menjadi pemimpin. Kan walaupun kita perempuan juga bisa loh jadi pemimpin ya nak ya. Oke, anak-anak ibu sekalian, ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang Organ pencernaan. Bu. Ya, tentang organ pencernaan. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang nutrisi makanan, kemudian kita belajar tentang organ-organ yang sistem pencernaannya. Nah, ini saling berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Apa pembelajaran kita hari ini tentang Gangguan penyakit pencernaan. Betul sekali. Ada yang tahu nggak anak-anak ibu bahwa di dunia ini ternyata banyak loh kasus kematian penyakit sistem pencernaan? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Banyak yang nggak tahu ya. Nah, inilah yang menyebabkan banyaknya kasus kematian karena ketidaktahuan dari masyarakat bahwa penyakit sistem pencernaan ini sebenarnya berbahaya. Tidak kalah bahayanya dengan penyakit jantung, dengan penyakit lain-lainnya. Nah, oleh sebab itu anak-anak ibu sekalian, ayo kita sekarang belajar mempelajari bagaimana sih penyakit sistem pencernaan itu. Kemudian selanjutnya, nah ini ya tujuan pembelajaran kali hari ini oleh-oleh. Ingat, tujuan pembelajaran ini yang harus kalian kantongi ya, yang kalian kantongi bawa pulang ke rumah. Jangan hanya datang ke sekolah duduk dan pulang nggak bawa kantongnya kosong ya. Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya penyakit sistem pencernaan ini, ibu mau mengajak kalian untuk jadi ilmuwan, untuk jadi peneliti. Siapa peneliti? Saya Bu. Saya semuanya. Oke. Pintar anak-anak ibu sekalian. Nah, anak-anak ibu sekalian, untuk menjadi seorang peneliti harus bisa melakukan beberapa hal. Jadi peneliti itu bukan ujuk-ujuk memberikan statement, memberikan pernyataan, memberikan solusi. Mereka melakukan apa sih di balik itu? Nah, ini yang akan kalian pahami, yang kalian akan dapatkan ya. Nah, berkaitan juga dengan penyakit sistem pencernaan, maka yang pertama kita akan menganalisis ya, apa aja. Kemudian kalian setelah mengetahui, kalian harus mengaitkan. Kalian bisa mengaitkan penyakit sistem mengaitkan apa organ tersebut, fungsi, kemudian penyakitnya. Nah, barulah kalian melakukan penyelidikan lebih tentang apa yang kalian analisis tadi, tentang apa yang kalian kaitkan. Oke? Siap anak-anak ibu? Iya, Ibu. Ya. Nah, setelah kalian melakukan penyelidikan, baru kalian secara bersama-sama, duduk bersama-sama akan menentukan solusinya. Jadi, jangan asal Solusi. jawab dong. Solusi, Bu. Iya, kemudian setelah menentukan solusi, kita di akhir akan ada presentasi. Nah, inilah alur yang akan kalian lalui hari ini, anak-anak kalian. Ibu tanya sekali lagi, siap jadi peneliti? Siap. Nah, karena kalian sudah siap jadi peneliti untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, nah ini alur yang harus kalian lalui. Kalian tidak boleh langsung memberikan solusi ya. Kalian harus menganalisis dulu masalahnya, ya fokus akan masalahnya. Kemudian kalian melakukan penyelidikan secara mandiri, kemudian penyelidikan secara kelompok. Kemudian setelah kalian yakin dengan teori yang telah kalian dapatkan, baru kalian boleh
bisa menentukan solusinya. Nah, solusi ini harus kalian berikan argumentasi. Jadi harus benar-benar ya, pada saat literasi itu kalian harus benar-benar kulik apa yang teori-teorinya, sehingga ketika kalian memberikan solusi kalian bisa mendapatkan argumentasi yang kuat. Makanya nanti antar kelompok beda. Nah, nanti pada saat ada perbedaan kalian bisa menyangga dengan argumentasi kalian. Nah, ingat anak-anak sekalian ya, sesuai kesepakatan kita di awal semester ya, bahwa yang ibu nilai itu semuanya. Dan yang paling ibu unggulkan apa? Sikap ya. 50% sesuai kesepakatan kita, 50% adalah sikap ya. Kemudian 30%-nya adalah keaktifan kalian, 20%-nya baru pengetahuan kalian. Nah, selain itu ibu akan menilai nih, analisis pada saat kalian menganalisis apakah kalian fokus terhadap masalah, apakah tidak. Kemudian pada saat diskusi apakah kalian main-main atau tidak, gitu, seperti itu ya, dan sebagainya. Nah, memberikan solusi apakah sesuai dengan disertai argumentasi atau tidak. Nanti lengkapnya akan ibu jabarkan kembali. Oke, anak-anak ibu, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, ibu mau tahu nih kemampuan awal kalian dulu. Jangan bilang susah-susah ya, isi aja apa yang kalian tahu. Jangan pusing-pusing, nanti setelah pembelajaran baru kita akan tahu nih apa. Silahkan diisi, ibu kasih waktu 5 menit. Langsung aja ya di kertas lembar ya, yang udah ibu bagikan tadi ya. Soalnya ini di depan. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah? Bu, Didit nyontek, Bu. Kamu duduk tuh, lari-lari. Usaha, Bu. Ingat. Namanya usaha, Bu. Sangat, Nevi senyum-senyum, Bu, Nevi. Nevi Iya. senyum-senyum. Ya, nyontek itu perbuatan Ya, tidak baik. saya senyum-senyum terus, Nevi itu. Nevi, Bibit-bibit senyum sama korupsi. Arif ya? Ih. Selesai. Oke, silakan dikumpulkan. Kumpul. Silakan Nevi, diambil punya kawan-kawannya Nevi. Baik, Bu. Selesai, Bu, gimana? Oke, sambil Nevi ambil, ini ibu bagikan LKPD-nya. Tolong semua yang sudah dibagikan LKPD dibuka ya sayang ya. Ya, Bu. Ya, silakan yang udah ibu bagikan LKPD-nya, silakan dibuka. Nanti sambil ibu jelaskan ya LKPD-nya. Udah dibuka semua, Nak? Sudah. Ya, Bu. Udah ya, udah siap ya. Oh, ini LKPD-nya ya. Jangan lupa isi kelompok berapa, nama anggotanya, kemudian kelasnya nanti ketuker sama kelas sebelah ya. Namanya mirip-mirip ini. Ya, Nah, Bu. di sini Ibu menampilkan ada masalah nih. Siapa dia? Ada yang tahu siapa ini? Maria Estianti, Bu. Lihat, dia punya penyakit apa tuh? Sakit hati, Bu. GERD apa? Batu. Sejak kapan penyakit Batu empedu. ATU jadi hati ya? Sakit Batu hati, Bu. empedu ya. Jadi dia awalnya mengeluh sakit GERD, ternyata mengalami batu empedu. Nah, nanti di sini kalian akan fokus ke masalah, jangan ada masalahnya. Bagaimana cara fokus terhadap masalah ini? Nah, nanti kalian isi nih. Tentukan inti dari permasalahannya. Inti dari masalah ini apa? Bukan anak Maya Estianti siapa ya. Kemudian kemukakan faktanya. Nanti ini bekerjanya secara kelompok. Kemudian dibaca masing-masing. Kemudian diskusikan, tentukan intinya bersama-sama. Nah, kemudian tadi kita harus bisa menentukan rumusan masalah nih. Misalnya apa rumusan masalah untuk bekerja. Kalian tadi tujuan akhirnya apa tadi? Memberikan Solusi, Solusi, Bu. Bu. Betul sekali, Mira. Semuanya pintar anak-anak ibu ya. Tujuan akhir kalian akan memberikan solusi. Nah, sebagai seorang ilmuwan tadi, kalian harus menyelidiki, ya kan? Ya enggak? Betul apa betul? Ya, Bu. Siap. Nah, menyelidiki apa yang harus kalian selidiki? Yang pertama, organ yang diserangnya, fungsi organnya, penyebabnya, dampaknya, gejalanya. Ya. Nah, kalian buat dalam bentuk pertanyaan dengan arahan ini. Terserah pertanyaannya apa aja, kata-katanya gimana, terserah kalian. Tapi mengacu pada yang ibu kasih gambar ya, jangan kemana-mana ya. Ya, Bu. Nah, kan menjawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Ini pribadi masing-masing individu. Nanti ibu akan lihat nih siapa yang nyontek, nilainya ibu kurangin ya kita ya. Kemudian
Nah, setelah kalian bertanya, nah kalian berliterasi lah. Berliterasi tentang apa yang kalian tanyakan. Kalian cari cek di HP, bisa melalui bahan pembelajaran yang Ibu berikan ya, bisa melalui sumber buku paket kalian. Tapi kan kalian juga ada HP ya, ada handphone, silahkan ada di bahan ajarnya Ibu berikan link ya, ada link di situ, silahkan dibuka atau boleh pakai cari berselancar sendiri bagi yang sudah paham ya, untuk mendapatkan informasi terbaik. Jadi tujuannya di sini adalah kalian mendapatkan informasi terbaik. Seorang ilmuwan itu ketika mereka mau menyelesaikan masalah, mereka akan serius terhadap masalahnya. Tidak boleh main. Nah, kemudian setelah kalian sudah mencari secara mandiri, ini juga mandiri ya, Ibu akan menilai apakah kalian memang bekerja sendiri, apakah nanti nanya ke kawan. Nah, tenang aja yang suka berdiskusi, kasih waktu berdiskusi. Jadi setelah kalian mencari sendiri informasi yang menurut kalian, wah bagus nih, nah kalian kembali lagi ke kelompok kalian diskusikan kembali dan kalian tentukan informasi yang paling terbaik. Nah, disinilah kalian akan terlihat siapa nih yang memiliki argumentasi yang keren sehingga membuat temennya berpikir, wah ini keren nih, punya kamu nih keren nih ya. Jadi kalian harus punya argumentasi. Nah, jadi setiap apapun yang kalian lakukan harus didasari, harus punya argumentasinya. Jangan sembarangan ngomong kalau tidak ada alasan. Oke. Nah, setelah kalian sudah berdiskusi informasi yang terbaik, barulah kalian aksi nyatanya ya. Ini untuk membantu masyarakat tadi. Siapa yang mau bantu masyarakat, tunjuk tangan. Saya. Ibu. Ya, semuanya ya. Ibu yakin anak-anak Ibu di kelas ini baik-baik, Masya Allah ya, suka membantu masyarakat, suka membantu orang tuanya. Nah, disinilah nak kalian akan membantu masyarakat ya. Kira-kira solusinya apa ya untuk pencegahan aja. Kalau pengobatan nanti kalian udah jadi dokter ya. Tapi kalau memang ada di antara kalian, Bu, saya menemukan obatnya nih Bu, wah mantap pintar ya. Nah, kalau misalnya Bu, saya tidak bisa menemukan obat, tidak masalah nak. Yang penting kalian bisa mengkampanyekan kepada masyarakat cara pencegahannya. Seperti itu ya. Paham? Paham, Bu. Nanti terakhir kalian akan presentasi. Cukup, udah paham LKPD-nya anak-anak? Sudah, Bu. Udah dong, anak-anak Ibu udah pinter ya. Oke, kembali lagi ke slide anak-anak Ibu sekalian, kembali ke laptop. Oke, nah anak-anak Ibu sekalian, kita mulai. Sekarang kita mulai. Baca, silakan baca secara pertama LKPD-nya, masalah Simaya Estianti tadi. Fokus pada masalah, gimana tadi caranya untuk fokus kepada masalah anak-anak Ibu? Menentukan apa tadi? Indah ya, Bu. Indah apa tadi? Fokus, oke, betul ya. Oke, silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk fokus pada masalah, jangan main-main. Ya, jangan ada yang main-main karena ini akan Ibu nilai. Selesai? Oke, selesai ya. Selesai ya. Ya, Bu. Nah, silakan setelah kalian tadi udah menentukan inti masalahnya, silakan masuk ke langkah berikutnya, yaitu membuat rumus masalah. Ya, gampang ya, kan tadi udah Ibu kasih tahu ya clue-nya. Silakan ditulis, tinggal ditulis aja. Ibu tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Ya, Bu. Oke, selesai. Nah, setelah kalian membuat rumusan masalah, silakan selidiki lebih dalam. Ya, secara mandiri dulu loh ya, Nak ya. Jangan ada yang nyontek, jangan ada yang tanya sama temen. Paham ya? Pilih dulu ya, secara mandiri. Pilih, boleh dari bahan ajar, boleh dari buku pegangan kalian, boleh dari internet, silakan. Kalau yang mau cari internet, mau dari link yang Ibu kasih, silakan ya, lihat di bahan ajarnya. Ini Ibu Nevi ambil pena saya. Nevi, Saya nggak ada beli pulpennya, sendiri, Ibu. Tulisnya nggak modal. Oke, waktunya tinggal sedikit.
kembali. Ayo para ilmuwan yang cantik, yang ganteng, yang pinter, fokus kembali. Ibu rasa para ilmuwan ibu ini pintar-pintar ya. Oke, anak, udah ya? Udah waktunya. Ibu rasa udah selesai semua ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, oke. Nah, silakan kembali ke kelompok kalian, diskusikan. Anak-anak sekalian, perhatikan adab-adab dalam berdiskusi. Jadikan diskusi sebagai ajang menggali informasi dari berbagai sudut pandang. Jangan egois, ya. Lihat hasil temannya, lihat argumentasi temannya. Jika memang argumentasinya bisa diterima di hati kalian, ya, bisa. Jika memang kalian merasa, wah, informasinya lebih bagus, maka jangan egois. Nah, ya, pilih yang terbaik. Ingat, ya, yang dinilai adalah kelompok, ya. Jadi bukan hanya 1-2 orang, jadi harus mementingkan kepentingan Kelompok. Oh, ya, betul. Silakan diskusi, Ibu tunggu. Oke. Cari yang terbaik ya, informasi yang terbaik yang kira-kira bisa dijadikan rujukan untuk kalian menentukan solusi. Selesai? Selesai ya? Apa ada yang belum? Waktunya. Selesai, Ibu. Ada yang belum? Belum, Bu, belum. Lagi. Ibu kasih waktu lagi ya, Nevi ya. 1, 2, 3. Ya, selesai Nevi ya, selesai ya. Ya, Bu, udah, Bu. Oke, pinter. Oke, selanjutnya. Nah, oh iya, tadi udah menentukan solusi belum ya? Udah sampai menentukan solusi belum? Anak-anak Bu. dikit lagi, Bu. Oh iya, Lagi. udah. Bu, tunggu sebentar ya, tentukan solusinya ya. Tadi kan kalian udah diskusi ya. Udah diskusi, kemudian sekarang tentukan kira-kira solusi apa. Clue-nya. Selesai, Bu. Wah, baru Ibu kasih clue udah selesai. Keren ya. Tolong Anak nunggu Ibu Didit ya, gak mikir, mantap. Didit, Keren. Bu. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke presentasi. Tadi kalian sudah fokus kepada masalah, kalian sudah tahu, wah masalahnya ini apa, kemudian kalian sudah menyelidiki lebih dalam masalahnya, apa yang menjadi penyebab, organ yang diserang, fungsi seharusnya bagaimana, ya. Kemudian kalian sudah berdiskusi kepada teman-teman kalian, solusinya kira-kira. Ya, nah sekarang kalian komunikasikan, ya, presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Komunikasinya nggak usah merembet kemana-mana, anak-anak ibu sekalian, jangan curhat dengan apa, ya, komunikasikan latar belakang solusi kalian, solusinya apa, latar belakang atau alasan penggunaan solusi, ya, jadi harus punya alasan. Ini yang akan ibu nilai, ya, boleh nggak hanya menentukan solusi, boleh, tapi nilainya tidak akan sebesar dengan menyertakan alasan, paham? Paham, Bu. Bu. Oke, silakan sekarang siapa yang akan menjadi yang akan mempresentasikan. Kelompok Aku, 1, Bu. Bu. Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang mewakili kelompok 1? Ya udah, Bu. Didit aja. Ya, Didit ganteng, maju Didit Didit. ganteng, ayo. Panggil saya, coba. Wah, Baik. keren. Bu Oke, Guru izin. oke, anak-anak ibu sekalian yang lain tolong didengarkan Diditnya, perhatikan latar belakang solusinya apa, solusinya yang diberikan apakah sesuai dengan solusi yang diberikan, alasannya, ya, perhatikan karena kelompok lain akan menilai, memberikan evaluasi. Harus ada yang mengevaluasi, siap-siap. Rio, Fitri, Arif, Arista harus ada yang mengevaluasi, paham? Paham, Bu. Cara, silakan. Nah, Bu ibu, Guru ini mulai dari masalah ya, Bu Guru ya? ya, masalahnya apa, kemudian alasannya kenapa memberikan solusi tersebut. Oh iya, jangan lupa dari mana kalian ngomong itu ya, jadi jangan asal sebut aja, nanti cuma dari mana, ya. Silakan Didit. Ya, Bu. Yang pertama tentang masalah yang dialami oleh sakit empedu. Nah, dari situ akhirnya saya munculkan rumusan masalahnya, Bu. Jadi organ apa saja yang terserang kalau ada batu empedu. Lalu fungsi empedu itu apa sebenarnya? Lalu berikutnya gejala yang dirasain ketika batu empedu itu bagaimana? Terus cara mencegahnya bagaimana? Setelah dicari literasi di website Ala Dokter. Nah, didapatkan bahwa Halo.
batu empedunya diakibatkan oleh batu kantong empedunya yang terserang. Kantong empedu berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan cairan empedu, dan batu empedu juga diduga muncul akibat endapan kolesterol dan lipid. Ketika terjadi batu empedu, operasi, Bu Guru. Terima kasih. Untuk sumbernya ada dapat dari Alu Dokter, Bu Guru. aludokter.com. Terima kasih Didin, tepuk tangan untuk Didin. Kelompok lain menanggapi, apakah yang mereka presentasikan itu sudah benar atau belum? Sudah ada latar belakangnya kah? Solusinya sudah adakah? Terus alasannya sudah adakah? Itu yang kalian lihat ya. Sudah. Ayo silakan kelompok 2, Rio, Fitri, Arif, Arista. Siapa yang mau memberikan evaluasi? Bu, itu Bu, saya Bu. Ya, silakan Rio. Bu, solusinya Didit itu kan cuman kalau udah kena, Bu. Masa orangnya dibiarin terus kena batu empedu? Kalau menurut saya, ada nih Bu solusi. Boleh nggak Bu saya Bu nambahin solusi? Boleh dong, boleh. Iya. Kalau saya itu perlu kita sebagai pelajar itu bersosialisasi dengan masyarakat dengan ngasih tahu nih. Kan kita udah belajar nih, ini sebabnya ini segala macam. Nah, kita kasih tahu nih mereka nih, biar nggak pola makannya biar nggak sembarangan, biar nggak basing-basing makannya. Makannya pokoknya lapar makan, kenyang makan. Hidupnya untuk makan, bukan makan untuk hidup. Itu Bu. Alasannya kenapa? Karena kan kalau makannya basing-basing ada kolesterol tuh Bu. Nanti makan santan, makan apa ya? Gorengan Bu. Gorengan kan makanan khas Indonesia kan Bu ya. Kayaknya di mana sudut Indonesia ada gorengan. Nah itu paling Bu. Jadi biar kolesterolnya nggak banyak, biar aman dari penyakit ini. Itu Bu dari saya. Iya, betul sekali. Dua-duanya hebat. Kedua-dua kelompok sudah hebat. Ya, Didi tadi udah pinter, sudah membicarakan latar belakang kenapa solusinya tadi dengan diobati ya. Karena apa? Karena tadi ada yang diserang, sudah sakit ya. Jadi sudut pandang Didit itu melihat orangnya sudah sakit, solusinya ya diobati. Ya, Nah, sudut pandang dari Rio tadi adalah orangnya belum sakit, jadi sedia payung sebelum hujan ya. Dan Selain itu tadi ada ibu tadi dengar ya, ada yang berdiskusi, oh ternyata yang paling rentan tuh wanita usia 40 tahun, wanita loh ya, wanita usia 40 tahun, kemudian wanita hamil itu rentan untuk dapat batu empedu. Tadi Ibu udah dengar kalian bisik-bisik, tapi kok tidak dimunculkan. Nah, solusinya ya. Oke. Nah, sekarang selesai pembelajaran kita, atau kita buat kesimpulan hari ini tentang pembelajaran kita. Siapa mau membuat kesimpulannya? Ya, Bu. Kesimpulan iya Didit, silakan. Kesimpulannya adalah jangan berlebihan ketika melakukan sesuatu termasuk makan. Itu Bu. Iya, pintar sekali. Ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang ada di sistem pencernaan, bukan hanya batu empedu ya. Kalian nanti bisa, kalau kalian tadi kan mau jadi ilmuwan ya, nah sebagai seorang ilmuwan itu harus mau mencari tahu sendiri, meskipun tidak sama ibu, atau boleh nanti diskusi di luar ya. Kalian cari penyakit-penyakit yang ada di sistem pencernaan ya. Kemudian kalian akan menemukan solusinya ketika kalian fokus terhadap masalah. Kemudian kalian berliterasi lebih mendalam, kalian tahu penyebabnya apa. Nah, setelah kalian organ yang diserang apa, terus ciri-ciri gejalanya seperti apa, kemudian penyebabnya seperti apa. Nah, setelah kalian tahu penyebabnya, barulah kalian bisa memberikan solusi. Selain batu empedu ada apa aja nih anak-anakku? Penyakit pada sistem pencernaan. Ada yang paling ringan itu sariawan ya, di mulut ya. Ada mah, Bu Guru. Ada mah. Kemudian ada apa lagi? Usus buntu. Usus buntu. Anakku sekalian sudah paham pembelajaran hari ini? Paham, Bu. Udah, Bu. Sudah ya, sudah jadi para ilmuwan semua ya, sudah ahli dalam batu empedu. Ibu harapkan nanti kalian ahli dalam penyakit-penyakit lainnya. Secara luas kalian ahli dalam memberikan solusi kepada masyarakat ya. Oke, nah anak-anak sekalian, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari kita merefleksikan diri
Silakan ada pertanyaan di depan, silakan kalian tulis di LKPD masing-masing. Tadi kan sudah Ibu bagikan satu orang satu LKPD-nya. Silakan tulis di belakang LKPD-nya jawaban refleksi ini. Silakan sudah semua. Kalau sudah selesai, siapkan kembali kertasnya. Kita proses. Ibu rasa proses ini akan ya kalian menjem juga udah bisa nih, kan udah belajar ya tadi ya cara menyelesaikan masalah gimana. Cara Langsung, Bu, menentukan sekarang, inti Bu. masalah gimana tadi. Gampang Bu, udah selesai nih dong. Bu. Wah, Ya. gampang banget. Udah selesai Bu, gampang sekali Bu. Gampang. Arif, kalau mau menyelesaikan tahun depan boleh Arif. Ketemu Ibu lagi tahun depan ya. Ya, Bu. Oke, selesai ya anak-anak Ya Ibu. Bu. Sudah, Bu. Udah Bu. Sudah, Bu. Ya Bu, dikumpulkan Bu. Oke, sudah selesai, sudah dikumpulkan postesnya. Ibu tadi lihat sekilas postesnya luar biasa sekali perbedaannya ya. Yang tadinya cuma singkat-singkat jawabannya jadi panjang lebar. Karena pada alasannya ya. Terima kasih untuk hari ini anak-anak hebat sekalian. Kalian Bu sangat Guru. luar biasa. Didit, semuanya, Rio, Mira, dan semuanya sudah sangat luar biasa, pinter semua. Ya, anak-anak Ibu sekalian, dari pelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan pesan kepada kalian bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Kita memberikan solusi dengan cara bisa duduk bersama-sama, ya, sesuai dengan adat istiadat Indonesia bahwa semua bisa dibicarakan secara musyawarah. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Boleh. Oke anak-anak Ibu sekalian, silakan nanti di rumah mempelajari kembali materi untuk minggu depan. Minggu depan kita kembali lagi. Karena tadi diawali dengan berdoa, sekarang kita akhiri dengan berdoa. Tadi dipimpin oleh cewek, sekarang Ibu minta yang cowok. Silakan Arif, pimpin doanya nak. Siap, Bu. Selesai. Sampun, Bu. Alhamdulillah selesai dan semuanya sudah bersikap dengan baik pada saat berdoa ya. Cukup sekian dari Ibu hari ini. Bye-bye semua. Dadah. Assalamualaikum. Bye-bye, Bu. Bu, dadah Ibu Dadah. Tati. Dadah.